Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener krusial. Ini bukan sekedar teori di atas kertas ya, tapi beneran soal hidup dan mati, mitigasi bencana di Indonesia. Kita bakal ngupas tuntas strategi keselamatan kita dari berbagai lapisan. Mulai dari kebijakan pemerintah yang skalanya makro banget, sampai ke hitung-hitungan matematis yang super detail di lapangan. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, coba deh kalian bayangin sebentar. Kalau misalnya amit-amit ya, besok pagi tiba-tiba ada bencana alam ngehantam kota tempat kalian tinggal. Seberapa siap sih kita ngadapinnya? Kesiapan di dunia nyata loh ya, bukan cuma sekedar di angan-angan. Jawabannya ini ternyata sangat bergantung sama lapisan-lapisan pertahanan yang kadang nggak kita sadarin keberadaannya. Biar gampang, kita bagi pembahasannya ke 5 bagian ya. Pertama, soal garda terdepan mitigasi bencana, terus kita lanjut ke tata ruang dan konsekuensinya, kearifan lokal arsitektur tradisional, gimana cara ngukur resiko tanah longsor, dan terakhir, kita bakal berpacu ngitung waktu evakuasi. Oke, masuk ke bagian pertama nih, garda terdepan mitigasi bencana. Kalian tahu nggak sih bedanya BNPB sama BPBD? Yang bikin menarik itu pembagian tugas mereka yang benar-benar spesifik. Jadi gini, BNPB itu posisinya ada di tingkat pusat. Ibaratnya, mereka ini perencana makro. Tugasnya ngebikin kebijakan, nyusun pedoman nasional dan nyalurin dana atau logistik dalam skala gede. Terus buat eksekusinya gimana? Nah, disitulah BPBD masuk. BPBD ini ujung tombaknya di daerah. Mereka lah yang bikin pemetaan daerah rawan bencana secara lokal, langsung turun mengedukasi warga, sampai yang masang pelang-pelang jalur evakuasi di jalanan. Jadi kelihatan kan ada harmoni yang pas banget antara strategi luas di pusat sama eksekusi nyata di lapangan. Lanjut ke bagian kedua, tata ruang dan konsekuensinya. Kita pasti sering dengar soal rencana tata ruang wilayah atau RTRW kan? Nah, ini tuh dokumen super penting yang di dalamnya udah memuat peta rawan bencana. Logikanya simpel tapi cukup brutal nih. Kalau aturan tata ruang ini dicuekin, pembangunan bakal bablas masuk ke zona merah. Contohnya kayak ngebangun di bantaran sungai, lereng yang curam banget, atau pesisir yang rawan tsunami. Efek dominonya apa? Ya kerentanan fisik kita jadi naik drastis. Begitu bencana itu beneran dateng, dan yang namanya alam kan pasti akan ngebuktiin kekuatannya ya. Ngabain tata ruang sama aja kayak ngundang kerugian material yang parah, hancurnya fasilitas umum, dan yang paling tragis pastinya, jatuhnya banyak korban jiwa. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kearifan lokal arsitektur tradisional. Nah, ini dia salah satu bukti kalau nenek moyang kita itu pinter-pinter banget. Coba perhatiin desain arsitektur tradisional kayak rumah lanting atau rumah betang. Mereka dibikin model panggung dengan tiang-tiang penyangga yang tinggi itu bukan cuma buat gaya-gayaan loh. Ini tuh bentuk adaptasi hidrologis zaman dulu yang jenius abis. Jadi kalau pas air sungai lagi pasang, banjir rob, atau ada luapan air, si airnya bakalan ngalir bebas gitu aja di kolong rumah tanpa nyentuh area tempat tinggal penghuninya sama sekali. Bener-bener mitigasi bencana lokal yang brilian kan? Nggak cuma soal air, ini juga ngasih lihat gimana material lokal tuh kadang lebih jago nahan gempa dibanding material modern. Bayangin deh, struktur kayu tradisional yang pakai sistem sambungan pasak itu sifatnya super elastis. Waktu ada guncangan gempa bumi, strukturnya tuh bisa kayak meliuk gitu dan nyerap energi seismiknya. Jadi jauh lebih tahan banting. Coba bandingin sama struktur beton kaku zaman sekarang. Kalau kena tekanan gempa yang sama, beton malah jauh lebih gampang retak dan hancur. Benar ya kata orang, kadang teknologi masa lalu itu nyimpen kunci keselamatan yang penting buat masa depan. Oke, bagian keempat nih, mengukur resiko tanah longsor. Yuk, sekarang kita coba main hitung-hitungan sedikit. Gampang kok, kita bedah pelan-pelan ya. Anggap aja kita lagi lihat peta topografi dengan skala 1:10.000. Di situ ada 2 titik dengan beda ketinggian 50 meter dan jarak antar titiknya di peta itu 2 cm. Langkah pertama, kita cari dulu jarak aslinya di dunia nyata. 2 cm dikali 10.000 kan 20.000 cm ya, alias 200 meter jarak aslinya. Nah, habis itu kita tinggal hitung persentase kemiringannya dengan ngebagi beda tinggi sama jarak aslinya. 50 meter dibagi 200 meter, hasilnya adalah 0,25. Kalau dikali 100%, ketemu deh angkanya, 25%. Kelihatannya cuma angka biasa ya kan? Tapi tunggu dulu, di dunia mitigasi bencana, angka 25% ini ibarat sirine tanda bahaya yang lagi nyala terang benderang. Kenapa bahaya banget?
Karena lereng dengan kemiringan 25% itu udah masuk kategori agak curam sampai curam. Di lapangan, ini artinya kawasan itu punya resiko tanah longsor yang lumayan tinggi. Apalagi, nah ini catatannya, apalagi kalau di sana nggak ada tutupan vegetasi yang rapat. Nggak ada akar-akar pohon besar yang nahan tanah supaya nggak ambles pas hujan deras turun. Dari sini kita bisa lihat, matematika simple kayak gini tuh beneran ilmu yang bisa nyelamatin nyawa. Sampai kita di bagian terakhir yang kelima, berpacu melawan waktu evakuasi. Coba bayangin situasi hidup dan mati kayak gini. Ada satu desa pesisir yang jaraknya 3 km dari shelter evakuasi tsunami. Terus tiba-tiba ada sirene peringatan dini berbunyi. Gelombang tsunami bakal nyapu garis pantai dalam waktu tepat 25 menit. Pertanyaan besarnya, kira-kira warganya sempat nggak ya nyelamatin diri ke tempat aman cuma dengan jalan kaki atau lari-lari kecil? Kita hitung bareng-bareng yuk. Jarak evakuasinya 3 km. Kecepatan orang jalan kaki cepat pas lagi panik, rata-ratanya itu sekitar 4 km per jam. Waktu yang dikasih alam cuma 25 menit. Buat tahu butuh waktu berapa lama warganya jalan ke sana, kita bagi jaraknya sama kecepatan. 3 dibagi 4 sama dengan 0,75 jam. Kalau kita jadiin menit, 0,75 dikali 60 menit, hasilnya mereka butuh waktu 45 menit perjalanan darat. Nah, disinilah poin krusialnya. Dari hitung-hitungan tadi, kita dihadapin sama satu realita yang ngeri banget. Warga butuh waktu 45 menit loh buat nyampe ke tempat yang aman, sementara ombak tsunami-nya udah bakal dateng ngancurin desa itu dalam waktu cuma 25 menit. Kesimpulan matematisnya benar-benar mutlak dan nggak bisa ditawar-tawar lagi. Masyarakat tidak punya cukup waktu buat evakuasi kalau cuma ngandelin jalan kaki ke shelter sejauh itu. Kalau rencana evakuasi ini tetap dibiarin jadi opsi utama sama pemerintah, wah, ini namanya sengaja nunggu bencana jadi jauh lebih mematikan. Makanya, dari deretan angka tadi, kita bisa langsung ngasih rekomendasi mitigasi yang wajib segera dieksekusi pemerintah daerah. Solusinya bukan maksa warga lari lebih kencang. Solusinya adalah ngerombak total infrastrukturnya. Pemerintah harus ngebangun tempat evakuasi sementara, kayak shelter vertikal gedung tinggi yang kokoh, dalam radius yang jauh lebih dekat, idealnya di bawah 1 km. Atau harus disiapin skenario evakuasi perpusat pakai kendaraan siaga yang bisa ngangkut warga jauh lebih cepat dari sekedar jalan kaki. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari level makro sampai mikro, dari urusan kelembagaan, kecerdasan arsitektur tradisional rumah betang yang udah mikir jauh ke depan, sampai ke angka-angka statistik yang dingin soal tanah longsor dan durasi evakuasi tsunami. Semuanya bermuara ke satu kebenaran yang sama, bahwa kesiapsiagaan yang benar-benar dihitung dan direncanain dengan matang adalah satu-satunya pertahanan paling nyata yang kita punya buat ngadepin kekuatan alam. Sebagai penutup sesi bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Coba perhatiin lingkungan tempat tinggal kalian hari ini. Apakah komunitas dan kota kalian benar-benar udah siap kalau dihadapin sama matematika bencana tadi? Apakah aturan tata ruangnya, jarak titik evakuasinya, dan kesiapan infrastrukturnya udah benar-benar berpihak sama keselamatan nyawa kalian? Coba dipikirin lagi ya. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan krusial ini sampai habis, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.